Kebangkitan Islam 2050, bencana atau rahmat. Tidak dapat dipungkiri perkembangan kaum muslimin di dunia saat ini sedang berada di masa puncaknya. Data dari Pew Research Center Kamis, tanggal 2 April tahun 2015 pernah merilis, jumlah pemeluk agama Islam meningkat sangat cepat daripada agama lainnya. Lembaga ini juga mengatakan, jumlah Islam diprediksi mengimbangi pemeluk Kristen di tahun 2050. Menurut lembaga survei internasional ini, tren ini akan terus berlanjut hingga 2050. Dengan perkiraan mencapai 2,8 miliar muslim pada 2050 atau 30% dari penduduk dunia nantinya adalah orang Islam. Perkembangan jumlah umat Islam global ini disebabkan oleh tingkat kehamilan yang tinggi di antara keluarga muslim. Tentu ini adalah perkembangan yang menggembirakan. Selain itu, Lembaga National Intelligence Council (NIC) di Amerika Serikat juga pernah merilis data tentang kebangkitan peradaban Islam yang diprediksi akan berjaya di tahun 2020. Jika prediksi dari NIC ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebangkitan peradaban Islam tinggal 2 tahun lagi. Namun, perkembangan jumlah kaum muslimin di dunia ini tidak boleh membuat kaum muslimin lupa diri. Karena bila kita berkaca pada berbagai sejarah peradaban Islam, dikala agama ini berkembang pesat dan telah menguasai setengah dunia, di saat itu pula, pemeluk agama ini diterpa cobaan, di mana orang yang membenci Islam dengan mudahnya memecah belah umat Islam. Ikatan yang berlandaskan akidah Islamiyah dengan begitu mudahnya dilupakan oleh mereka, hanya demi harta dan kekuasaan yang sementara. Mereka saling berperang sesama mereka dan pada akhirnya dengan begitu mudahnya dihancurkan tanpa ada perlawanan yang berarti dari umat. Peristiwa ini oleh baginda Rasulullah disebut sebagai penyakit cinta dunia dan takut mati. Jumlah umat Islam sangat banyak tetapi lemah, seperti buih di lautan. Umat Islam diserang dari berbagai sudut, tidak ubahnya seperti santapan yang diperebutkan oleh manusia. Padahal di sisi lain, umat Islam akhir zaman dibanggakan oleh Rasulullah karena meski tidak dapat bertatap muka langsung dengan beliau, namun ibadah umat Islam akhir zaman tidak kalah dengan para sahabat pada masa Nabi masih hidup. Upaya untuk melemahkan umat Islam akhir zaman terus saja dilakukan. Kita tentu masih ingat dengan peristiwa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 melalui tangan-tangan konspirasi Inggris dengan cara menyusupkan agennya T.L. Lawrence untuk memprovokasi bangsa Arab berontak dengan Khilafah Utsmaniyah. Sementara dewasa ini, ada tulisannya Samuel Huntington 1996 dan Jack Miles 2002 yang menjelaskan tentang benturan antara peradaban Barat dengan Islam. Dilanjutkan prediksi jurnal Foreign Affairs dan lembaga studi Fund for Peace di tahun 2005 tentang negara-negara gagal di berbagai belahan dunia, yang didominasi oleh nama-nama negeri Muslim. Ada juga dokumen yang sering dicatut oleh buku-buku konspirasi tentang ramalan pecahnya Indonesia di tahun 2015. Atau, ada juga yang menyatakan negeri ini pecah di tahun 2025. Belum lagi upaya menekan pertumbuhan di negeri-negeri Muslim, termasuk di Indonesia dengan mengampanyekan paham liberalisme dan sekulerisme, yang salah satu programnya adalah melalui serangan pelegalan aktivitas LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Berkaca dari kebangkitan kaum Muslim di masa lalu, saat itu kaum Muslimin dapat bangkit diawali dengan berubahnya pemikiran mereka tentang manusia, kehidupan dan alam semesta. Bahwa kehidupan mereka tidak lahir begitu saja, tetapi ada yang mengatur kehidupan mereka dan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran inilah yang kemudian mengubah landasan dasar dari cara pandang kaum muslimin saat itu tentang hidup mereka. Sebab, pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat persepsi manusia terhadap segala sesuatu. Setiap tingkah laku manusia selalu berkaitan erat dengan persepsi, pemahaman yang dimilikinya. Kita dapat melihat bagaimana orang-orang Barat mengubah peradaban mereka, yang semula diselimuti kegelapan menjadi abad pencerahan Renaissance. Begitu pula umat Islam dahulu di saat peradaban Islam menguasai hingga lebih 13 abad di dunia. Saat itu, kita sebagai umat Islam melepas diri dari pemahaman sistem hidup jahiliyah dan menggantinya dengan sistem hidup Islam. Semua aktivitas kaum muslimin yang dilakukan saat itu semuanya dilandasi untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Qs. Arad 11. Sementara itu,
Saat manusia itu berhasil mengetahui bahwa segala perbuatan yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah dan demi bertakarub kepadanya dengan menjalankan setiap perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, maka dari sanalah akan terwujud akhlak sebagai manifestasi dari perwujudan menjalankan syariat Islam secara kafah dalam berbagai aspek kehidupan tersebut. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya tiap jiwa harus memperhatikan apakah yang telah disiapkannya untuk hari esok, hari kemudian, dan hendaknya benar-benar bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedalam-dalamnya semua perbuatanmu. Qs. Al-Hasr, 18. Di ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada manusia bahwa bila ia benar-benar menjalankan syariat Islam semata-mata mengharapkan ridha-Nya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukinya jalan yang lurus, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Qs. Al-Ankabut, 69.